Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout matematika SD. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas adalah soal nomor 2, masih berkaitan dengan operasi bilangan caca, tapi operasinya yang digunakan adalah perkalian dan pembagian. Kalau soal nomor 1 itu operasi bilangan cacanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk nomor 2 yang digunakan adalah perkalian dan pembagian. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah hasil dari 288 dibagi dengan 24 dikali 8. Nah, di sini operasi hitungnya sudah menggunakan pembagian dan perkalian. Oke, kita lihat ya bentuk soalnya. Di sini kita diminta untuk membagi terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita harus kalikan. Nah, di sini kalau kita langsung ya membagi kemudian kali, kita lihat angkanya ini masih terlalu besar. Ya, jadi kemungkinan untuk kesalahannya itu sangat besar. Untuk mengatasi hal itu, yang adik-adik perlu lakukan adalah merubah bentuknya. Yang perlu diingat adalah kalau operasinya pembagian boleh dirubah ke dalam bentuk per. Ya. Sekali lagi, kalau operasinya pembagian, adik-adik boleh merubah ke dalam bentuk per. Nanti langkah selanjutnya tinggal disederhanakan. Jelas akan menghasilkan angka yang lebih kecil, sehingga kesalahan hitungnya itu semakin kecil. Oke, contohnya seperti ini. 288, kita tulis dulu, 288 dibagi, ingat tadi dibagi itu boleh dirubah ke dalam bentuk per 24 ya. Kemudian dikali 8. Boleh ini diperpanjangkan. Oke. Jadi kita peroleh bentuknya adik-adik 288 dikali 8 per 24. Langkah selanjutnya, sederhanakan bentuk ini. Sederhanakan itu gimana? Sederhanakan itu bagi atau perkecil. Kita lihat 24 dengan 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Artinya masing-masing angkanya dibagi dengan 8. Kita mulai dari sini. 8 dibagi dengan 8, kita peroleh berapa? Nah, kita coret, ini sisanya adalah 1. Karena 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya juga sama, 24 dibagi dengan 8. Di 24 ini boleh kita bagi dengan 8, diperoleh berapa? Yaitu 3. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi intinya adalah disederhanakan. Berikutnya, di sini sudah kita peroleh hasilnya berarti 288 dikali 1 dibagi 3. Jadi tinggal kita hitung angkanya lebih sederhana, yaitu 288 hanya dibagi dengan 3. Nah, ini kan menghasilkan angka yang lebih kecil, sehingga kemungkinan salahnya akan lebih kecil juga.
Oke, tinggal kita bagi ya. Di sini boleh adik-adik menggunakan probatif ya, boleh. Nah, ini dibagi dengan 3. Berarti 2 dibagi 3 tidak bisa, geser, berarti 28 dibagi 3 yaitu berapa adik-adik? Yaitu berapa? 7. 7 berapa? 21. Masih bisa, ada yang lebih tinggi. Berarti di sini kita ambil adalah 9 kali 3 berarti 27. Ini 27, tinggal kita kurangkan. 8 dikurangi 7, 1. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Kita tidak perlu tulis kembali ya. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti 8 ini turun. Ya, di sini kita tulis 8. Tinggal 8 dibagi 3. Nah, ini pas yaitu 6. Nah, berarti di sini 8. Ya. Tinggal kita kurangkan di sini sama dengan. Oke, jadi kita peroleh di sini 288 dibagi dengan 3 adalah 90. Ini adalah jawabannya. Kalau kita lihat pilihannya berarti ada di jawaban C di sini. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan operasi bilangan caca. Operasi yang digunakan adalah perkalian dan pembagian. Kita lanjutkan ya dengan tipe soal yang sama. Soalnya adalah hasil dari 84 kali 48 dibagi 14 kali 8. Nah, adik-adik lihat di sini angkanya lumayan cukup besar ya. Kalau kita hitung aja 84 kali 48 ini sudah lumayan besar. Kemudian hasilnya dibagi dengan hasil perkalian 14 kali 8. Nah, kalau kita lakukan berurutan ya, ini jelas akan memunculkan angka yang besar. Jadi sama seperti contoh sebelumnya yang ini, kita akan rubah pernya itu dengan baginya itu dengan per. Jadi kita tulis dulu di sini 84 ya, dikali 48 per, karena di sini bagi berarti boleh kita gunakan per berapa? 14 ya, dikali ke 8. Oke ya, jadi rubah dulu ke dalam bentuk per intinya. Kemudian angka selanjutnya masih sama, kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan di sini. Nah, di sini 48 dengan 8. Nah, ini bisa kita bagi atau sederhanakan. Dibagi dengan berapa? Nah, ternyata boleh dibagi dengan 8. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1 ya, kita tulis 1. Kemudian 48 ini dibagi dengan 8 diperoleh berapa? Diperoleh 6 ya. Oke ya, paham ya sampai sini? Artinya disederhanakan. Kemudian biar lebih sederhana lagi, di sini genap, di sini genap, ada angka genap. Boleh kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2. Jadi 6 dibagi dengan 2, atau boleh kita tulis aja di sini 6 dibagi 2 berarti berapa? 3 ya. Kemudian 14 dibagi 2 berarti 7. Oke, jadi ini bentuknya akan lebih sederhana lagi. Hanya ada angka 48, 3, 7, 1 ya. Kemudian kita lihat, berarti di sini boleh biar tidak bingung kita tulis lagi. Berarti di sini 48 ya, dikali dengan 3
dibagi 7 kali 1. Boleh kita tulis hanya 7 saja. Nah, kita lihat, jadi bentuknya akan lebih sederhana, akan lebih cepat juga di sini untuk mengerjakannya. Selanjutnya, nah ini masih bisa disederhanakan ternyata, yaitu dibagi dengan 7, karena 84 ini kalau kita bagi dengan 7 itu pas ya, artinya menghasilkan bilangan bulat. Berarti di sini coba kita bagi dengan 7 dibagi 7 diperoleh 1. Kemudian 84 dibagi 7 berarti berapa? 12 ya, jadi diperoleh 12. Tinggal kita kalikan aja berarti di sini adik-adik. 12 dikali 3 diperoleh berapa? 30. Ini adalah jawabannya. Oke ya, jadi akan lebih mudah ya. Kemudian peluang salahnya pun akan kecil. Jadi 36 ada di pilihan yang C. Oke ya, kita ingatkan lagi di sini adik-adik. Jadi nanti untuk pembagian itu boleh dirubah menjadi per. Kemudian langkah selanjutnya tinggal disederhanakan. Ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam menghitungnya. Kemudian adik-adik juga akan lebih mudah untuk menghitungnya karena angkanya akan semakin kecil di sini. Karena ada proses penyederhanaan. Tapi tetap untuk mengerjakannya diperlukan ketelitian ya. Karena sayang sekali kalau soal seperti ini jawabannya adalah salah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.